Nah, bagaimana Bunda tipsnya supaya persalinan Bunda nanti bisa berjalan lancar, nyaman, dan tentunya minim trauma? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Nah, langsung saja Bunda Bidan Irawati akan menjelaskannya. Jadi ketika Bunda sudah dinyatakan positif hamil, bagaimana caranya nanti supaya proses persalinan Bunda dapat berjalan dengan lancar? Yang pertama kali Bunda harus selalu memberdayakan diri sejak masa kehamilan, sejak dinyatakan positif hamil. Nah, memberdayakan diri selama masa kehamilan itu sebenarnya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Yang harus Bunda lakukan pertama kali, Bunda harus memperbanyak ilmu pengetahuan, di mana ilmu atau pengetahuan adalah kekuatan. Kalau kita punya ilmunya, pasti kita lebih pede, lebih percaya diri, dan lebih berani, lebih bisa menghadapi situasi apapun yang akan terjadi ke depannya. Beda halnya dengan Bunda jika tidak tahu apapun, tidak tahu tentang apapun, tidak tahu tentang kehamilan, tidak tahu tentang persalinan, tidak tahu sama sekali, itu nanti akan menyebabkan Bunda menjadi stres, menjadi cemas, menjadi tidak percaya diri, sehingga proses persalinan Bunda nanti bisa saja berjalan dengan tidak lancar. Untuk itu, supaya proses persalinan Bunda bisa berjalan dengan lancar, cara yang pertama, mulai dari sejak hamil, Bunda harus wajib memberdayakan diri dengan memperbanyak ilmu pengetahuan. Pengetahuan boleh dari mana saja. Jika Bunda tidak suka membaca, Bunda bisa mendapatkan pengetahuan dari misalkan dari YouTube atau dari video-video dimanapun itu. Bunda harus menyimaknya, mempelajarinya, memahaminya, kemudian Bunda bisa mempraktekannya yang bisa Bunda praktekkan sesuai umur kehamilannya. Kalau bisa, Bunda harus mendapatkan materi atau pengetahuan seputar kehamilan, persalinan, masa nifas, atau tentang KB, itu harus yang diberikan oleh bidan atau dokter kandungan, ya, supaya nanti materi yang Bunda dapatkan itu sesuai. Setelah semua pengetahuan, informasi Bunda dapatkan selama proses kehamilan, kemudian Bunda mempraktekkan semua yang telah Bunda pelajari, baik itu senam hamil atau yoga hamil mungkin, atau dengan gerakan-gerakan yang sudah Bunda pelajari, misalkan gerakan untuk nantinya bisa memancing kontraksi, gerakan untuk mempercepat pembukaan persalinan, dan dimana posisi, bagaimana posisi mengejan yang benar, bagaimana cara mengejan yang benar jika Bunda ingin menggunakan teknik mengejan, itu semuanya Bunda harus pelajarinya mulai dari masa hamil. Jangan ujuk-ujuk atau tiba-tiba Bunda mempelajarinya saat Bunda mau melahirkan, karena kalau sudah saat melahirkan itu pasti pikiran Bunda itu fokus ke rasa kontraksinya jika Bunda tidak pernah memberdayakan diri atau tidak pernah belajar sebelumnya. Nah, jadi supaya Bunda saat proses persalinan bisa selalu tenang, selalu rileks, selalu fokus terhadap pernafasan atau nafas Bunda, mulai dari sekarang ingat, yang belum pernah memberdayakan diri, yang belum pernah mempelajari semua pengetahuan seputar kehamilan dan persalinan, mulai sekarang yuk belajar, mumpung belum terlambat. Ya, mumpung HPL-nya mungkin masih jauh, atau yang sudah sebentar lagi HPL, karena ini waktu yang sedikit ini boleh Bunda manfaatkan dengan terus belajar. Nah, selanjutnya tips berikutnya, setelah Bunda sudah memberdayakan diri, semua pengetahuan sudah Bunda kuasai, sudah Bunda benar-benar tahu ilmunya, Bunda nanti setelah mendekati persalinan atau sudah mendekati HPL, di mana bayi lahir itu minimal 37 minggu sampai maksimalnya 2 minggu lewat HPL, Bunda harus benar-benar sudah siap untuk menghadapi proses persalinan. Ya, apa yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan, Bunda harus mengecek kembali benar-benar kondisi cek laboratnya.
laborat Bunda yang terakhir kali ini bagaimana hasilnya? Apakah normal semua? Kemudian dari USG, bagaimana hasilnya? Apakah dari hasil USG itu juga normal semua? Jika kedua ini semuanya normal, itu Bunda sudah punya bekal nih untuk persalinan normal nantinya. Jika persalinan normal, dua ini sudah normal, itu pasti nanti persalinan normal dapat dilakukan dengan proses yang lancar. Namun jika hasil labnya mungkin ada HB darah yang rendah atau hasil USG-nya ada suatu kondisi yang harus diperbaiki, itu Bunda mumpung masih ada waktu bisa diperbaiki dari hasil lab atau hasil USG yang masih belum normal ini ya. Tapi kalau sudah normal semua, Bunda sudah tinggal menunggu hari hanya persalinan. Sambil menunggunya, Bunda terus saja melakukan gerakan-gerakan yang dapat memancing kontraksi asli persalinan segera datang dan gerakan-gerakan yang dapat mempercepat proses pembukaan persalinan. Nah, sebenarnya semua gerakannya itu seperti apa sudah juga Bidan Irawati praktekkan di video sebelumnya. Bunda bisa lakukan mulai dari sekarang jika sudah usia kehamilan Bunda 37 minggu ke atas. Kemudian saat sudah kontraksi persalinan datang, misalkan sudah terjadi kontraksi palsu dulu. Kontraksi palsu sudah datang, Bunda tidak boleh langsung cemas dan khawatir. Bunda tetap saja seperti biasa lakukan terus induksi alami bareng suami, dan juga yang kedua Bunda harus terus melakukan gerakan-gerakan tadi yang Bidan Irawati sampaikan. Nah, tips selanjutnya ketika sudah menghadapi proses persalinan di mana sudah dinyatakan Bunda sudah pembukaan satu persalinan, misalkan Bunda harus terus bisa fokus terhadap nafas Bunda ya. Jadi ketika kontraksi asli sudah datang, Bunda harus bisa menguasai nafas Bunda. Selalu tarik nafas dalam dari hidung dan keluarkan pelan lewat mulut. Jangan sampai ketika Bunda terjadi kontraksi persalinan, Bunda bingung mau ngapain dan tidak bisa fokus terhadap nafas. Semakin Bunda bingung, tidak bisa menguasai diri Bunda sendiri, dan disitulah bisa timbul rasa cemas yang berlebihan sehingga bisa membuat Bunda semakin merasakan rasa sakit atau rasa nyerinya kontraksi. Jadi saat kontraksi datang, saat mules, kencang perutnya, itu Bunda harus fokus saja, harus tetap tenang dan rileks, kuasai nafas. Karena jika Bunda selalu menguasai nafas, itu otomatis Bunda bisa menguasai pikiran dan tubuh Bunda. Karena sebenarnya tenang dan rileks itu kunci persalinan Bunda bisa berjalan dengan lancar. Makanya supaya Bunda bisa tenang dan rileks terus, Bunda harus bisa menguasai diri Bunda dengan Bunda terus menguasai nafas Bunda. Selalu tarik nafas saat terjadi kontraksi persalinan. Ketika proses pembukaan persalinan sedang berlangsung, usahakan jika memang pembukaannya itu masih pembukaan 1 atau pembukaan 2, jangan sampai Bunda tidak bisa tidur sama sekali. Kalau Bunda masih bisa buat istirahat, harus tetap istirahat, tidur yang cukup. Jangan sampai Bunda tidak tidur berhari-hari. Karena jika Bunda tidak bisa tidur sampai berhari-hari, nantinya saat sudah pembukaan lengkap tiba atau saat sudah pembukaan lengkap dan saat sudah waktunya untuk melahirkan, untuk mengeluarkan bayi, Bunda sudah badannya lemes, tidak bertenaga lagi karena sudah capek untuk begadang, tidak bisa tidur berhari-hari. Nah, caranya supaya Bunda bisa lebih istirahat yang cukup, tidurnya nyenyak, atau bisa lebih rileks lagi, Bunda bisa sebelum tidur, mungkin sore harinya Bunda bisa mandi menggunakan air hangat. Karena mandi menggunakan air hangat itu bisa membuat relaksasi pada otot-otot tubuh Bunda, sehingga Bunda sudah merasa rileks tubuhnya, sehingga nanti saat Bunda tidur itu akan terasa lebih enak dan lebih nyenyak. Nah, tips selanjutnya, Bunda harus selalu penuhi kebutuhan nutrisi Bunda saat proses persalinan, terutama saat proses pembukaan. Jadi proses pembukaan itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi untuk anak yang pertama. Nah, jadi selama proses menunggu ini, Bunda jangan sampai tidak makan atau tidak minum. Kalau bisa bawa bekal ke tempat bersalin, boleh bawa makanan atau minuman, supaya nanti di tempat bersalin, jika tidak dipersiapkan makanan atau minuman
minuman, Bunda bisa mengkonsumsi makanan dan minuman untuk supaya tenaga Bunda itu selalu ada, tidak sampai lemes saat proses pembukaannya. Makanan dan minuman seperti apa? Boleh makanan kesukaan Bunda atau ditambah dengan buah-buahan, atau juga minuman seperti jus buah atau minuman yang manis-manis yang bisa membuat tenaga Bunda semakin bertenaga, semakin kuat lagi. Tips selanjutnya, Bunda tidak boleh menahan BAK atau BAB saat proses persalinan, baik saat proses pembukaan atau saat proses persalinan nantinya. Jadi kenapa kok tidak boleh menahan BAK atau BAB? Karena dapat membuat kepala bayinya itu sulit untuk semakin turun ke bawah karena tertahan oleh kandung kemih atau BAK-nya, dan juga bisa tertahan oleh BAB-nya. Jadi kepala yang tadinya dia mau cepat turunnya karena Bunda menahan ingin BAK-nya, jadi BAK tersebut akan mengganjal si kepala dedek bayinya sehingga kepalanya susah untuk turun ke bawah. Jadi ketika Bunda ingin BAK, segeralah BAK, atau jika Bunda ingin BAB, boleh BAB. Jangan sampai Bunda menahan-nahannya karena bisa berdampak proses pembukaan persalinannya dapat berjalan dengan lama. Nah, kemudian tips selanjutnya, saat sudah dinyatakan pembukaan lengkap persalinan atau saat sudah dinyatakan pembukaan 10, Bunda harus siap-siap di posisi bagaimana cara mengejan yang benar, ya. Apa yang sudah Bunda pelajari praktekkan di saat momen itu, di mana sudah pembukaan lengkap, Bunda siap-siap posisinya bagaimana yang Bunda merasa nyaman. Yang terpenting, jika kepala bayi belum terlihat, Bunda usahakan hindari posisi telentang yang terlalu lama, ya. Bunda bisa posisi tidur miring kiri sambil kaki atas diangkat. Kemudian juga bisa Bunda posisinya dengan jongkok atau dengan merangkak atau dengan berdiri, senyaman Bunda. Posisi apapun saat proses persalinan, yang terpenting Bunda nyaman, itu bisa Bunda lakukan. Karena jika Bunda tidak merasa nyaman dengan posisinya, nanti proses penurunan kepala janinnya itu akan berjalan dengan lama dan bisa menyebabkan persalinan Bunda itu macet. Ketika kepala bayi sudah terlihat dan bayi mau segera lahir, Bunda usahakan selalu tetap tenang saat proses mengejannya. Jika Bunda menggunakan teknik mengejan atau jika Bunda ingin menggunakan teknik tiup-tiup, Bunda juga harus tetap tenang dan rileks. Bokong tidak boleh diangkat supaya tidak terjadi robekan pada perineum. Kalaupun terjadi robekan, itu akan minimal untuk meminimalisir robekannya. Jadi Bunda tidak boleh mengangkat atau tegang di area pinggang ke bawah atau area bokongnya. Jadi bokong ditaruh saja, tenang saja, diletakkan saja, jangan diangkat-angkat ya. Bunda fokus saja terhadap nafas Bunda saat Bunda mengejan. Tarik nafas dulu, kemudian nafasnya itu buat tenaga Bunda untuk mengejan ya. Kekuatan mengejannya itu harus dengan benar. Makanya supaya nanti proses mengejannya itu yang benar, Bunda harus mempelajari bagaimana teknik mengejan yang benar, atau jika Bunda mau menggunakan teknik tiup-tiup, Bunda juga harus mempelajari bagaimana metode tiup-tiup atau teknik tiup-tiup persalinan yang benar ya. Semuanya sudah Bidan Irawati jelaskan pada video sebelumnya, bisa Bunda pelajari dari sekarang. Nah Bunda, itu tadi adalah tips agar proses persalinan Bunda bisa berjalan dengan lancar. Kemudian bisa ditambah dengan Bunda selalu mendengarkan afirmasi-afirmasi positif yang bisa membuat Bunda menjadi lebih tenang, menjadi lebih optimis, dan menjadi lebih semangat lagi. Oke Bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.